Selamat sore, hai Selamat sore. guys. Selamat datang di acara kita, yaitu Ngopi Time. Waktunya ngobrol firman Tuhan. Yes. Oke, saat ini kita senang banget sekali lagi kita bisa ketemu dan teman-teman sekalian ada di rumah masing-masing. Kita yakin dalam keadaan sehat dan kuat. Amin. Nah, teman-teman sekalian, saat ini nih pembahasan kita soal apa, Kak? Soal WFH, Aduh, aku sampai lupa ya. yaitu Worship from Home. Yes. Nah, dengan pembicara kita yang ganteng, Yeah. tapi guys, sorry to say, Udah ada yang punya. udah ada yang punya. Udah disegel. Oke, perkenalkan. Perkenalkan, ini namanya Bapak Pendeta Farli Mangare. Tapi kita Tolong dipakai mic-nya. panggil aja Kak ya, Kak Farli ya. Panggilnya Kak Farli. Kenapa kita perkenalkan diri? Karena mungkin ada yang dari luar yang Ya. nggak kenal ini siapa. Nah, namanya Kak Farli. Oke, Oke, kita bakal membahas tentang worship from home, tentang penyembahan, pujian dari rumah. Nah, oke guys. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Ya, nanti Kak Farli berdoa. Yuk, teman-teman kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu pada sore hari ini Tuhan. Oleh anugerah kemurahan Tuhan, kami bisa ada di tempat ini. Kami akan Tuhan berbincang-bincang tentang kebenaran firman Allah, tentang pujian penyembahan. Bagaimana kami orang-orang percaya Tuhan, lebih khusus kami anak-anak muda, kami Tuhan bisa menyembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran-Mu. Karena itu yang Kau inginkan buat kami Tuhan. Dan Engkau mencari penyembah-penyembah yang benar, penyembah yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Oleh sebab itu Tuhan, urapi kami semua yang akan Tuhan membahas firman Tuhan ini dengan urapan daripada kuasa-Mu. Bahkan Tuhan teman-teman kami yang akan mendengarkan dari rumah masing-masing, diurapi Tuhan, berikan pemahaman yang baik, yang baru daripada Roh Kudus, supaya kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan buka acara kami pada saat sore hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Gimana Kak Farli hari-hari ini di rumah saja? Ya puji Tuhan, beserta keluarga sudah 3 bulan di rumah, stay home. Stay home, yes. Tidak kemana-mana, tapi Tuhan selalu lindungi, berkati, sehat, anak, istri bisa sehat, semua karena Tuhan. Jadi teman-teman, sore hari ini kita akan membahas bagaimana kita ini di rumah aja kan. Kumpul bareng-bareng di gereja belum bisa. Yang akan kita bahas, kalau kita di rumah aja seringkali kita bisa saja bermalas-malasan kalau kita benar. mau dengan Tuhan. Beda dengan kita ngumpul bareng-bareng di gereja. Karena itu kita akan bahas banyak tentang bagaimana kalau kita itu cuma di rumah, tapi bagaimana dengan hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu sore hari ini kita juga pengen teman-teman di rumah bisa nanya-nanya lewat WA, terus bisa juga komen di Instagram, Di YouTube. Ya, jadi bisa WA yang udah ada nomor di bawah ini? Udah ada. Jadi nomor di bawah ini. Bisa tanya-nanya seputar bagaimana cara bagaimana sih kalau Kak Farli kita mau menyembah Tuhan kalau kita di rumah aja. Kita sendiri dong. Biasanya kan ya. Jadi kalau biasanya kita di gereja dilihat orang dan udah jadi kayak keharusan gitu. Oh, menyembah Tuhan harus berdiri, harus tepuk tangan. Tapi berbeda dengan pada saat kita ada di rumah. Di rumah kan. Apa kita cuma nonton aja, apa gimana gitu sikap kita. Ya waktu kita cuma dengan gadget beribadah. aja terus. Gimana dengan hubungan kita dengan Tuhan lewat praise and worship atau pujian penyembahan. Jadi kita akan banyak
belajar bersama-sama Yes. bagaimana kita mau nyembah Tuhan ketika kita ternyata cuma di keadaan seperti ini, yang new normal sekarang, yang akan kebanyakan kita akan mungkin kita bekerja di rumah, kita nggak bisa kemana-mana. Jadi hal-hal ini akan membuat kita, apakah hubungan kita dengan Tuhan makin jauh, apa akan makin dekat, Ya. ya kan? Gimana itu? Oke. Nah, saat ini kita bakal ngebahas, kita minta penjelasan dari Kak Farli gitu, atau misalnya pengalaman lah ya. Ya, Pengalaman, penjelasan dari Kak Farli secara detail tentang pujian dan penyembahan. Nah, pertama yang bakal kita bahas seperti biasa, apa arti itu penyembahan? Nah, apa arti itu penyembahan, pujian? Yes, pertanyaan yang sangat menarik. Dan ini memang hal yang luar biasa, tema kita pada saat sore hari ini. Ini adalah tema yang menarik sekali buat saya secara pribadi. Saya sebagai hamba Tuhan dan teman-teman di rumah juga pasti menganggap tema ini adalah tema yang sangat menarik untuk kita bahas pada saat sore hari ini. Kalau kita berbicara tentang pujian penyembahan itu sendiri, ini adalah hal yang sangat penting bagi kita gereja Tuhan, lebih khusus kita anak-anak muda, Viul El Usai, bahkan yang telah mendengarkan siaran ini, bahwa pujian penyembahan itu adalah hal yang penting bagi kita, terutama kita di akhir zaman ini. Jangan merasa pujian penyembahan itu dalam kerohanian kita itu hanya tambahan. Ya, karena kebanyakan Hanya pelengkap, Pelengkap, pujian ya. penyembahan itu hanya pelengkap. selingan di dalam ibadah. Iya, yang diutamakan firman Tuhan. Tapi kalau kita lihat dari segi firman Tuhan, kita lihat di dalam kitab Kisah Rasul, pasal 16 ayat 15, di situ jelas firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu akan memulihkan pondok daun yang roboh. Tuhan artinya? akan membangun kembali pondok daun yang roboh, Pondok pondok Daud yang roboh. Apa itu pondok Daud? Apa itu? Yaitu pujian dan penyembahan. Jadi pada hari-hari terakhir kita gereja Tuhan dituntut oleh Tuhan untuk membangun kembali pujian penyembahan itu. Bahkan Yesus sendiri berkata di dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes 4 ayat 23 bahwa Tuhan Yesus mencari orang-orang yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kapan waktunya? Firman Tuhan katakan, Yesus sendiri katakan, ini saatnya. Ini saatnya kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Oleh sebab itu, di sini kita akan membahas tentang pujian penyembahan dulu. Apa sih pujian penyembahan itu? Ya. Gitu. Apa sih pujian penyembahan? Mungkin banyak orang di luar sana sudah melakukan pujian penyembahan, tapi belum tahu maksudnya, artinya apa sih pujian penyembahan itu. Tetapi kalau orang udah tahu pujian penyembahan itu seperti apa, orang itu akan menikmati, akan merasakan bagaimana pujian penyembahan itu. Berarti ada juga orang yang melakukan pujian penyembahan tapi tidak menikmati. Ada. Oke. Terus? Tapi pada saat ini menarik kita akan bahas bahwa pujian penyembahan itu kita harus nikmati. Yes. Apalagi kita orang Kristen, orang percaya. Iya, benar. Nah, kebanyakan orang memberikan arti pujian penyembahan itu praise dan worship, ya kan? Praise and worship. Apa sih praise dan worship itu? Apa sih bedanya proses praise and worship? Kebanyakan orang membedakan praise dan worship itu, pujian dan penyembahan itu dari tempo kan? Ya. Kalau praise cepat. girang-girang, Cepat. temponya ketukannya cepat gitu kan. Worship yang Kalau worship lambat. yang melankolis, yang lambat gitu. Tetapi kalau kita lihat dari kebenaran firman Tuhan, itu hal yang sangat luar biasa tentang pujian dan penyembahan. Itu adalah satu kesatuan, tetapi memiliki pengertian yang berbeda. Kalau praise itu adalah ungkapan ekspresi dari hati kita kepada Tuhan karena kita merasakan kebaikan Tuhan dan karena kita melihat perbuatan-perbuatan Tuhan. Jadi ungkapan hati kita, ekspresi kita kepada Tuhan karena Tuhan itu baik buat kita. Itu Karena praise kita, ya. Iya, itu praise.
Dan karena kita bisa melihat perbuatan-perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita, kita bisa memuji Tuhan. Kita bisa menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kadang-kadang kita orang percaya, anak-anak muda, jangan pernah kita membatasi kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita, bagaimana sih kita bisa memuji Tuhan? Ini jelas, katakan bahwa kita merasakan. Kita menikmati kebaikan Tuhan, baru keluar pujian kepada Tuhan. Jadi kebanyakan orang menyanyikan lagu rohani, belum tentu dia memuji Tuhan. Belum tentu menyembah. Gimana teman-teman? Jadi ada perbedaan antara menyanyi dan menyembah. Menyembah dan memuji. Jadi kalau kita mendengar orang memutar lagu rohani di handphone, dia menyanyikan lagu rohani, tapi belum tentu dia memuji. Belum tentu dia menyembah Tuhan. Karena orang yang menyembah, memuji Tuhan, dia merasakan, menikmati segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan dia bisa menyembah Tuhan. Begitu. Itu adalah praise. Jadi itu hal yang luar biasa bagi kita orang percaya, anak-anak muda, bahwa bagaimana sih pujian itu, gimana sih? Bagaimana kita melakukan pujian itu? Kalau kita merasakan kebaikan Tuhan, ditolong Tuhan, kita melihat segala perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita, mungkin kita disembuhkan Tuhan dari sakit. Tuhan tolong usaha kita, pekerjaan kita, pendidikan kita. Tuhan berkati orang tua kita, keluarga kita, kita menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih, puji Tuhan. Itu suatu pujian. Penganjungan kepada Tuhan. Bukan berarti kalau kita tidak menyanyi lagu rohani, kita tidak memuji Tuhan. Begitu. Tetapi berbeda dengan penyembahan. Apa sih penyembahan itu? Jadi kan kalau saya bisa bahas tadi bahwa terkadang kita membedakan praise and worship itu dari ketukan. Kalau girang-girang, oh itu praise. Tapi ada satu lagu kan begini. Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk menjadi pertanyaan, apakah itu praise atau worship? Kalau kita lihat dari arti tadi, itu adalah lagu praise. Karena kita melihat kebaikan Tuhan, kita memuji Tuhan seperti Daud kan dalam Mazmur 103. Ketika dia melihat kebaikan Tuhan, dia memuji-muji Tuhan. Itu yang namanya praise. Tetapi kalau kita bisa melihat, membahas tentang penyembahan, sebenarnya ini ada satu kesatuan. Penyembahan itu buah dari praise sebenarnya. Manifestasinya istilahnya. Oleh sebab itu kita sudah bagus. Setelah kita memuji, kita menyembah Tuhan. Kenapa kalau kita GPDI pada umumnya, kita memuji Tuhan baru menyembah. Tapi itu memang sudah seperti itu sebenarnya. Setelah kita menyanyi, kita menyembah Tuhan. Nah, karena apa? Penyembahan itu adalah komunikasi, hubungan intim kita dengan Tuhan, dengan kita mengagungkan Tuhan, dengan kita menghormati Tuhan. Jadi penyembahan adalah hubungan atau komunikasi kita dengan Tuhan, hubungan yang intim kita dengan Tuhan, sehingga kita bisa menyembah, memuji Tuhan dengan pengagungan dan penghormatan. Oleh sebab itu, penyembahan itu tidak dibatasi oleh situasi. Ya, benar sekali, benar. Setuju enggak? Setuju. Jadi penyembahan itu hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Jadi penyembahan itu tidak dibatasi, kalau di gereja baru kita bisa menyembah Tuhan. Ya. Kalau kita mendengarkan lagu-lagu yang lagi hits hari-hari ini, baru kita menyembah Tuhan. Kalau kita ada yang pimpin, baru kita menyembah Tuhan. Tidak dibatasi oleh situasi. Tapi penyembahan itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan intim kita dengan Tuhan, komunikasi kita dengan Tuhan. Yang tahu itu hanya kita dengan Tuhan. Jadi bagi kita orang percaya, jangan kita seperti tema kita, bagaimana kita menyembah di rumah. Kalau kita menyembah di gereja, ada yang mimpin ibadah, ada yang atur ibadah, ada yang arahkan kita, ada nyanyian lagu-lagu di gereja untuk kita sama-sama nyanyi. Tetapi kalau kita di rumah bagaimana? Apakah hanya dibatasi di gereja? Yang jadi masalah
seringkali di rumah itu kan kita sendiri. Mungkin kalau kita anak-anak muda, Iya. misalnya kita anak muda kita udah di kamar, udah bermalas-malasan, kita nggak ngapa-ngapain. Seringkali mau konsentrasi mungkin yang bisa main gitar mungkin udah pegang gitar. Tapi gimana? Iya. Dengan kondisi sekarang kan orang seminggu 2 minggu apalagi udah berbulan-bulan di rumah. Ketika dengan Tuhan itu gimana itu? Jadi memang sih sekarang karena ada COVID ya, Ya. ada virus corona, gereja ditutup. Iya. Kita beribadah di rumah. Tetapi jangan cuma kita gemukkan badan kita seperti saya ini. Iya. Jangan cuma gemukkan badan kita, tapi kita harus gemukkan rohani kita. Kita. Iya. Kita harus hidup mandiri secara rohani. Nah ini penting. Nah, ini yang penting. Jadi kita bagaimana sih kita mau mendewasakan rohani kita supaya rohani kita diisi terus, supaya kita bersemangat terus untuk menjalankan aktivitas rohani. Iya. Pada saat-saat ini gereja nggak bisa dibuka karena COVID. Tapi kita dituntut harus tetap terus diisi oleh kerohanian hidup kita. Kalau tidak rohani kita akan mati. Mati. Makanya kan soal penyembahan dan pujian ini adalah berbicara soal hubungan. Ah, benar Hubungan. sekali. Iya, lebih dalam lagi hubungan kita dengan Tuhan di dalam penyembahan. Gitu Betul. kan. Nah, jadi ini adalah urusan pribadi. Betul sekali. Iya, jadi di gereja adalah memang sudah ada aturannya. Aturan-aturan. Agar supaya semuanya teratur gitu. Bahkan di dalam firman Tuhan juga dicatat gitu, ada aturan-aturan di dalam gereja gitu. Tapi ya itu, pada saat teman-teman sekalian datang di sini itu adalah urusan pribadi. Jadi nggak ditentukan dengan lagu keren, baru memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, Oke. atau ada Puji-pujiannya. WL-nya yang Ya. bagus, baru kita enak nih kayaknya WL-nya gitu. Atau harus ada musik gitu. Karena sebenarnya pujian dan penyembahan itu tidak dapat dibatasi. Ya. Betul sekali. Jadi pujian penyembahan itu tidak dapat dibatasi. Kita di gereja dengar musik dipimpin oleh pemimpin pujian yang hebat, kita bisa menyembah Tuhan. Tapi kalau bagaimana sih kalau kita menyembah Tuhan di rumah Sendiri. sendiri? Sendiri. Seringkali kan untuk kita sudah berpikiran mungkin mau menyembah Tuhan tapi yang datang itu Korea melulu misalnya. Kan sekarang diserang oleh Iya betul. Korea kebanyakan. Ya udahlah mungkin main game atau apa. Jadi seharusnya sikap hati kita seperti apa dulu gitu maksudnya. Jadi sekarang menarik ini suatu hal yang menarik bagi kita. Nah, Bagaimana sih kita menyembah Tuhan di rumah iya. secara pribadi dengan tidak ada pemimpin. Tetapi kita harus mengisi rohani kita. Karena pujian dan penyembahan itu adalah suatu hal yang baik untuk membangkitkan rohani kita. Untuk mengisi rohani kita. Supaya kita bersemangat terus dalam iman kita kepada Tuhan. Tapi kalau kita sudah tidak ada lagi aktivitas rohani, sudah tidak ada lagi pujian, tidak lagi penyembahan hidup kita merasa kering. Kering. Pasti semua orang percaya pasti alami seperti itu. Anak-anak muda juga pasti alami seperti itu. Kalau sudah tidak datang ke gereja merasa ada yang kurang. Tapi kekurangan itu pasti kita bisa dapat di rumah kita. Amin. Untuk kita memuji menyembah Tuhan. Tapi kendalanya kan banyak kalau di rumah. Iya. Tidak fokus. Ya itu tadi. Iya kan kadang-kadang kalau kita berkeluarga, ada adik kita, ada kakak kita yang ganggu, handphone kita berdering, atau kita ada halangan di rumah. Tapi kita harus menyembah Tuhan. Kita harus, kita harus memuji Tuhan. Nah bagaimana caranya kita menyembah Tuhan di rumah kita? Nah kebanyakan kita anak-anak muda menganggap pujian penyembahan itu hanya yang pimpin pujian aja. Benar enggak? Hanya konsumsi pendeta aja, singers aja.
kita tidak menyadari bahwa pujian penyembahan itu adalah bagian dari kekristenan kita. Iya, Benar nggak? benar. Berarti itu penting banget. Penting banget. Jadi kadang-kadang kita tidak mau lakukan karena kita anggap itu tidak penting. Iya, benar. Benar nggak? Iya. Tapi kalau kita anggap itu penting, pasti kita cari. Seperti kita punya pacar. Iya, betul. Kalau kita anggap dia penting, pasti kita Cari. rindu nggak, kangen nggak? Iya, kangen. Nah, apakah teman-teman di rumah masih kangen nggak sama Tuhan? Ini yang menjadi pertanyaan. Pertanyaan besar gitu ya. Kalau saya sih secara pribadi, kangen itu kangen itu kalau kita dekat sama Tuhan, kalau kita ada hubungan baik dengan Tuhan, seperti kita punya pacar, kalau tidak bertemu saja sehari pasti kangen. Iya. Nah, kita mau ketemu Tuhan di mana? Dalam pujian dan penyembahan. Kalau kita mau kangen sama Tuhan, kita harus apa? Kalau kita mau kangen sama pasangan kita, terlebih dahulu kita apa? Kita harus sayang. Kita harus cinta dulu. Bagaimana kita mau kangen sama Tuhan kalau kita tidak cinta Tuhan? Iya. Bagaimana itu? Jadi untuk kita mau berdoa di rumah, mau menyembah Tuhan di rumah, mau memuji Tuhan di rumah, kita harus kangen dulu sama Tuhan. Iya, benar. Kangen, bagaimana kita kangen? Kita harus sayang Tuhan. Dulu ya. Harus Sayang dulu, cinta dulu. Kita harus mengasihi Tuhan dulu. Nah, kadang-kadang orang begini, bagaimana kita mengasihi orang kalau kita tidak kenal? Benar enggak? Iya, benar. Bagaimana kita mau mengasihi Tuhan kalau kita tidak kenal Tuhan? Iya. Jadi terlebih dahulu kita harus kenal Tuhan. Siapa sih Tuhan itu? Siapa sih Allah kita? Siapa sih Yesus itu? Baru kita bisa sayang sama dia. Teman-teman, anak-anak muda harus tahu ini. Siapa sih Tuhan kita? Ya, benar. Kalau kita tidak menyembah Tuhan itu suatu keterlaluan. Udah keterlaluan. Keterlaluan. Kenapa? Karena Tuhan yang telah Menyelamatkan kita. Ya, kalau kita menyadari bahwa kita diselamatkan oleh Tuhan, pasti kita sayang Tuhan. ya. Nah, itu kan kalau misalnya baru pertama kali mengenal Kristus gitu, percaya Kristus. Kalau pertama-tama tuh biasanya menggebu-gebu, cari Tuhan. Wah, saya rindu, saya kangen gitu. Tapi sama kayak pacaran gitu. Kalau udah 5 tahun, 6 tahun berlalu, kayak masa bodoh gitu. Udah biasa aja ya. Ya udahlah, lu mau pergi kemana ya udahlah pergi aja gitu. Nah, jangan sampai hubungan kita sama Tuhan juga kayak gitu. Semakin kita lama ikut Tuhan, Seharusnya semakin besar cinta seharusnya kita ya. semakin besar cinta kita. Pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan semakin besar, cinta kita semakin besar, kedalaman hubungan kita semakin besar. Iya kan? Nah, karena kebanyakan nih anak-anak muda, bahkan jangan bilang anak muda lah, semua orang ya. Semua orang kalau kebanyakan udah lama banget ikut Tuhan, kayak udah males-malesan. Udah biasa aja. Udah biasa aja datang ibadah, ya kalau sempet aja ya. Nah, gimana itu Kak? Gimana cara untuk memperbaiki hubungan lagi dengan Tuhan gitu? Tapi sebelum Kak Fadli jawab, dihimbau lagi buat teman-teman. Oh iya, betul. Ayo tanya dong, tanya seputar bagaimana yang menjadi mungkin kebingungan kalian. Iya, keresahan kalian. Tentang ketika kita di rumah kita harus mau gimana Kak, soalnya ada banyak hal-hal ini. Emang mungkin kalau kita mau menyembah Tuhan harus diem, harus kusyuk gitu, apa gimana gitu. Nanya tentang gimana caranya? Nah, iya gitu ya teman-teman. Lanjut. Tapi sebelumnya diminum dulu. Ya diminum dulu Kak. Ngopi dulu, ya. Kita nyantai-nyantai aja. Oke Kak, melanjutkan. Menarik tadi pertanyaan tadi. Terkadang kita begitu. Kalau kita baru pertama ikut Tuhan, menggebu-gebu. Cinta mula-mula Cinta mula-mula kita luar biasa sama Tuhan. Tuhan terus.
Biar hujan datang ke kasih gereja. kendor, Hujan iya. badai. Biar hujan datang ke gereja, melayani Tuhan, ada di gereja, bahkan gereja menjadi rumah kedua kan. Rumah kedua. Gitu kebanyakan kita kan, sudah mau tinggal di gereja. Ya. Tapi berlama-lama berjalannya waktu itu terkikis. Kita sudah mulai lagi kendor semangat kita, sudah tidak lagi kangen lagi sama Tuhan, sudah tidak lagi rindu sama Tuhan. Padahal awal-awal itu kangennya luar biasa, rindunya luar biasa. Seperti tadi, seperti kita berpacaran, kalau pertama kali kita tembak cewek, Wah. dia terima, oh itu luar biasa. Cintanya itu luar biasa, tapi lama-lama menurun. Itu penyebabnya apa? Karena hubungan kita sudah mulai renggang dengan Tuhan. Nah itu sebab itu pujian penyembahan itu sangat penting. Itu yang memperbaiki hubungan kita sama Tuhan. Kalau kita sudah mulai malas ke gereja, sudah mulai malas melayani Tuhan. Dulunya di rumah bisa berdoa. Jam 5 pagi udah bangun berdoa beston sama Tuhan. Tapi kadang-kadang sekarang udah mulai menurun. Apalagi ada COVID. Sudah tidak lagi sama teman-teman, sudah tidak lagi ada youth. Jadi kelompok lagi, komunitasnya sudah tidak ada lagi, cuma di rumah. Kita membiasakan diri kita dengan keadaan di rumah. Tidak bisa bangun pagi, apalagi nggak kerja, bermalas-malasan. Tapi kita saat ini dituntut Tuhan. Apakah COVID ini, apakah cuma di rumah menghalangi kita, hubungan kita dengan Tuhan itu putus? Jangan tentunya kan. Ya, ya. Jadi kita harus memperbaiki hubungan kita terus dengan Tuhan. Dengan caranya bagaimana? Kita datang lagi, merendahkan diri. Seperti penyembahan itu. Penyembahan itu merendahkan diri. Merendahkan dirinya. Berlutut sama Tuhan, menyembah Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, ada hubungan intim dengan Tuhan, ada hubungan yang erat dengan Tuhan, rohani kita diperbaharui. Kita kembali semangat lagi. Meskipun cuma di rumah, kita semangat berdoa. Ya, ya. Semangat baca firman Tuhan. Begitu kan? Jadi bagaimana kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan? Ini jawabannya. Kita merendahkan diri. Merendahkan diri, datang sama Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Nah Tuhan akan memperbaharui roh kita. Ini udah ada yang nanya. Dari @otnil Giovanni, Kak mau nanya dong, bagaimana cara mengatasi rasa malu ketika ibadah di rumah bersama keluarga? Karena kalau saya pribadi lebih menikmati worship sendiri, tapi ketika udah bareng keluarga malah malu. Jadi mungkin ketika ibadah live yang banyak sekarang ini, mungkin mau ngangkat tangan atau untuk mengeluarkan air mata ketika penyembahan ada merasa risih. Kan ada orang tua, ada ya. Apalagi dia ini cowok kan pasti. Iya benar. Wah, gimana nih? Cowok, Iya dong. bukan cewek. Kayaknya cowok sih. Jadi Itu kita gimana? Jadi kita bahas, kita jawab pertanyaan dari Saudara O'Neil. Bagaimana sih kita menyembah Tuhan di rumah ya? Tanpa ada Mengatasi merasa malu. Oh, Karena mengatasi. sebenarnya dia Rasa malu. tidak pede mungkin mau ngangkat tangan ketika Angkat menyembah tangan. Tuhan. Waktu misalnya kan kebanyakan tuh misalnya kayak di rumah aku. Iya, Nah jadi itu di dalam kamar. iya. Jadi biasanya nggak kan nggak berdiri gitu kan, Iya. kita cuma nonton gitu. Kadang kalau yang lain pada buka handphone sambil nonton Iya. nonton live atau misalnya lagi penyembahan tapi cuma selonjoran biasa, Ya, nggak ada sikap untuk menyembah, kita juga malu kan sendiri Iya, iya, gitu. betul. Malu buat angkatan, angkatan nggak ya? Aduh, menyembah nggak ya? Kadang malu gitu. Iya, betul. Kalau orang-orang di sebelah kita, di sekeliling kita nggak melakukan hal yang sama, gimana caranya? Ya betul sekali pertanyaannya menarik. Betul. Jadi kalau kita di rumah, mungkin kalau kita doa pribadi dalam kamar, kita tutup pintu, kita mengekspresikan pujian penyembahan kita dengan kita mengangkat tangan, berlutut, kita bisa memuji Tuhan agak keras, nggak apa-apa. Kan itu kita sendiri. Tapi kalau bersama keluarga gimana? Kita mungkin merasa malu ya, malu apalagi
ya ada orang tua, mama, papa, adik, cici, koko. Tapi saya kalau di rumah, waktu di rumah di Manado belum sekolah Alkitab, saya ajak doa beston pagi. Jadi setelah saya ajak mereka berlutut berdoa, menyembah Tuhan, saya angkat tangan. Saya memuji Tuhan. Nah mereka juga akan terbawa dengan pujian itu. Jadi sebenarnya emang harus ada yang memulai. Nah betul sekali. Jadi untuk melawan rasa malu itu sih dari diri kita. Iya benar. Karena hubungan kita, kalau kita sudah bawa, sudah memuji Tuhan mengangkat tangan, mereka juga akan merasa, oh dia bisa, saya juga akan bisa. Jadi nggak usah malu. Karena kan hubungan dengan Tuhan kan. Hubungan pribadi juga. Iya, hubungan pribadi dengan Tuhan. Bahkan kita akan memberikan pengaruh sama mereka. Iya. Untuk mereka juga ikut dengan kita untuk menyembah Tuhan. Mengangkat tangan, berlutut, memuji Tuhan. Itu dampak yang baik buat mereka, begitu. Tuh guys. Jadi seharusnya kita nggak boleh menahan diri, Iya. nggak usah menahan diri. Karena kembali lagi pujian penyembahan itu adalah hubungan pribadi. Kalau lu udah berasa, wah gue pengen menyembah, gue pengen angkat tangan, gue pengen berkata haleluya, haleluya, ya silakan. Silakan, Gitu. Justru iya. lu akan kasih dampak, impact Iya. kepada orang-orang sekitar. Mungkin kalau dari aku sih kayak tadi lebih ke bagaimana kita mencintai dan mengasihi Tuhan itu kayaknya. Betul. Karena gini, misalnya kita suka sama cewek lah, kalau cowok. Seringkali cowok untuk menarik perhatian cewek harus sedikit bodoh dulu seringkali. Iya kan? Iya gak sih? Iya, betul. Kita gak akan malu-malu, kita akan terlihat bodoh. Yang penting Iya. kita bisa menarik perhatian seseorang atau anak. Saya punya anak kecil, saya gak bodoh-bodoh amat orang mau lihat saya terlihat bodoh. Yang penting saya bisa menarik perhatian anak saya. Betul. Iya kan? Iya. Iya. Mungkin sama seperti juga kita menyembah Tuhan. Mungkin teman-teman, kenapa kita harus malu? Iya. Kalau kita memang benar-benar mencintai Tuhan kan, ketika Mencintai kita Tuhan. menyembah Tuhan. Iya gak sih? Betul. Ya, jadi mungkin itu sih. Karena puji-pujian penyembahan kita juga menyenangkan hati Ya. Tuhan. Artinya ya kita lagi memuji-muji Tuhan, kita lagi menyenangkan hati Tuhan. Apa ya, ada hubungan kita gitu, hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya udah jangan mikirin Iya. yang lain Betul. Itu mungkin terjadi ketika Raja Daud memuji Tuhan. Ah, itu betul guys. Iya kan? gitu. Iya, iya, iya. Dia Iya nggak sih? menari-nari itu. Iya, ketika dia menari-nari, dia sambil buka baju, mungkin pemikiran orang, pandangan orang ini lebay banget sih. sih malu-maluin ini gitu ya, raja lagi. raja. Sampai istrinya kan ngomong kan, ini kamu ini derajat kamu di mana istilahnya Jatuh di gitu bawah kan. dong. Iya. Tapi karena Daud itu mempunyai pikiran ke Tuhan itu memang benar-benar mencintai Tuhan, menghormati Tuhan. Jadi dia gak peduli setiap apa yang ada dalam dirinya. Ya gak sih? Iya, Yes, benar. Di pikirannya yaitu hanya menyenangkan hati. Iya, jadi keegoisannya, harga dirinya itu Udah memang. ditekan. Iya. Iya, benar-benar. Oke. Lanjut Kak Farli, jadi ada pertanyaan lagi dari Jonathan Simon. Iya, oke. Dia nanya gini, boleh nggak kalau kita mau pujian penyembahan di rumah, jadi kebanyakan orang di rumah pakai lagu dari YouTube. Jadi dia nonton YouTube, dia nonton video pujian penyembahan. Karena gini, dia nanya, soalnya kalau saya nyanyi malah nggak bisa fokus. Gitu. Mungkin Jadi- dia terganggu dengan suaranya sendiri kali. Oke. Soalnya dia ngomong kan, dia ngomong kalau dia nyanyi dia nggak bisa fokus. Berarti dia terganggu dong dengan suaranya sendiri. Oke. Jujur amat ya Pak ya. Itu pertanyaan yang menarik juga. Bagaimana kita menyembah Tuhan di rumah dengan mendengar lagu dari Apa YouTube, itu gimana? Apakah Tuhan hadir? kaset. Nah, Apakah Tuhan bertahta di Ya. puji-pujian tertentu gitu. betul. Begini, ini yang namanya sistem kita, apa namanya cara kita. Cara kita untuk kita bisa menyembah Tuhan. Iya, jadi nggak salah. Enggak salah. Nggak salah. Jadi kalau kita di rumah, kalau kita nggak ada gitar, kok suara aku nggak baik. Kita dengar lagu rohani di YouTube, di kaset, terus kita ikutin. Kita rasakan segala kebaikan Tuhan. Nanti kita akan connect dengan Tuhan, dengan lagu tersebut. Berarti
untuk pertanyaan itu tidak salah. Iya, Itu namanya tidak salah sama sekali. cara kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, Hadirat Tuhan. untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan. Begitu, Jadi Bisa dengan Berbagai berbagai cara. cara. berbagai sebenarnya. metode ya. berbagai metode. Nggak salah. Nggak salah, Betul. nggak salah. Tapi yang salah itu yaitu kalau kita cuma merasakan hadirat Tuhan, misalnya, oh hanya ini satu lagu favorit Jadi, aku tuh. Ya. Yang salah itu ya itu, cuman kayak tadi apa? Oh kalau ada WL yang Ya. bagus, itu Kita saya menyembah Tuhan. saya bisa sampai Kepenuhan. kepenuhan roh. Kalau aku pengen nanya Farli, kalau misalnya ya, ada kan lagu-lagu sekarang ini lagu-lagu rohani yang seringkali memang menusuk hati istilahnya. Dan mungkin orang itu pas dalam sakit hati, dia nangis menyembah Tuhan tapi dia dalam sakit hati. Kan tadi mengagungkan Tuhan, Iya. tapi ini karena dia merasa mungkin tertekan, mungkin dia dikhianati misalnya. Iya. Karena, terus dia itu dengan mendengarkan lagu rohani, dia bawakan ada lagu-lagu yang memang sampai gimana ya gitu. Pokoknya Sesuai pengalaman. iya. Iya, Dan betul. dia itu bukan dalam posisi bukan mengagungkan Tuhan tapi merasa diri disakiti istilahnya. Ngasihani diri. Nah, mengasihani diri. Nah, bagaimana gimana itu? Jadi kita terkadang kita sakit hati, Ya, disakiti orang, disakiti orang. terus kita datang ke gereja, kita mendengarkan lagu pujian penyembahan, kita menangis. Ya, Bagaimana kita kok begitu? Tapi itulah kuasa dari pujian penyembahan. Yes. Itu Pujian salah satu. penyembahan itu memiliki kuasa Ya. untuk membebat luka hati kita. Oke. Jadi itu nggak salah dong. Enggak salah. Ah, nggak salah. Ya. Salah satu fungsi ya. Pujian Iya. Fungsi penyembahan. dari kita memuji. Jadi pujian penyembahan itu memiliki kuasa. Seperti Paulus dan Silas di penjara. Oh iya. Ketika dia menyembah, memuji Tuhan, sendi-sendi penjara terlepas. Itu sebabnya kita anak-anak muda, kalau kita menyembah Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, kita sementara menerima kuasa dari Tuhan. Yes guys. Karena pujian penyembahan itu memiliki kuasa bagi kita. Karena seringkali mujizat terjadi dalam pujian. Pujian penyembahan. Kenapa? Seperti tadi, Tuhan hadir bertakhta dalam pujian penyembahan. Kalau Tuhan hadir terjadi mujizat, jadi pertolongan. Jadi begitu. Makanya Oke. sayang banget kalau anak-anak muda sekarang nggak mengerti arti pujian Pujian penyembahan itu. penyembahan. Betul. Di dalam pujian penyembahan ternyata mengandung kuasa yang heran. Amin. Apalagi Iya, kita udah di rumah kan, seharusnya waktu kita lebih banyak dengan Tuhan. Iya. betul. Oke, oke. Ini ada pertanyaan dari NN. And Nano. nano-nano. Mau nanya, kenapa kadang terucap dari kita, kok gua rasa kering ya pas penyembahan, padahal kiri kanan udah nangis-nangis, itu kenapa ya? Jadi seringkali kan kita gini, dapati ketika mungkin, ini bukan berbicara mungkin di rumah, atau bisa jadi di rumah ketika kita sama-sama beribadah, mungkin orang-orang yang di sebelah di rumah kita udah dengan masuk dalam, udah nangis, udah penyembahan, tapi kok saya tidak merasakan apa-apa, Iya, kering ya. kering. Semua orang Kristen pasti pernah alami ini. Ya. Benar. Saya juga pernah alami seperti ini. Alami seperti ini, kekeringan dalam rohani. Di sebelah udah berbahasa roh, sudah semangat. Tapi saya merasa kok Tuhan gak ada. Tuhan gak masuk dalam hidup kita. Di dalam kitab Yesaya 58 ayat pertama, yang menjadi pemisah antara kita adalah segala dosa. Mungkin teman-teman bukan kita menghakimi ya, tapi kadang-kadang dosa itu menghambat hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita merasa ada kesalahan, kita merendahkan diri dan minta ampun sama Tuhan. Tuhan pasti ampun. Itu yang pertama. Yang kedua, Roh Kudus itu lembut kan. Iya. Dia pasti akan masuk kepada hati yang mau dibuka. Dia tidak mau paksa orang. Tuhan tidak mau paksa orang untuk masuk dalam hidup kita. Kita menyembah Tuhan, kita merasa kering. Kok kita merasa Roh Kudus nggak sentuh kita. Kita merasa Roh Kudus tidak lawat kita. Mungkin sikap hati kita ini kurang tepat. Kita tidak membuka hati kepada Tuhan.
kita mengeraskan hati untuk Tuhan. Atau mungkin juga ada masalah. Masalah ya. Ini juga kan, ada masalah. Sekali kan kalau kita marah orang kan, Iya, Lagi marah-marah. marah-marah jadi konsentrasi kita, fokus Hilang. kita Pikiran kita fokus di ke masalah. iya. Jadi itu sikap hati kita untuk mendekat sama Tuhan itu harus benar-benar terbuka, dan kalau ada kesalahan, kita datang sama Tuhan minta ampun. Kalau ada masalah, kita tinggalkan dulu masalah itu. Kenapa kita tinggalkan? Karena di dalam pujian penyembahan Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup melepaskan kita dari masalah itu. Setelah itu fokus dulu kepada pujian dan penyembahan. Supaya kita merasakan hadirat Tuhan. Yes, benar sekali. Ya karena ya sekarang ini lah ya, apalagi orang kita udah terkurung istilahnya di dalam rumah. Udah mau berbulan-bulan, mungkin ada teman-teman yang sudah kangen mall kan. Iya, Udah mau pengen jalan-jalan, tapi itu kalau bagi aku sih memang sisi lainnya Tuhan memang kasih kita space waktu banyak untuk kita membangun hubungan pujian penyembahan di rumah itu bersama keluarga. Karena hari-hari ini memang di new normal ini kedepannya kan kita nggak tahu, betul. kan berjalan seperti apa sekarang. Jadi memang untuk menjaga hubungan, kalau tadi saya dapat itu bagaimana keintiman kita akhirnya akan berbicara dengan perilaku kita dong, Betul. Betul. karakter kita, gimana harus kita jalani hidup ini ke depan. Karena sekarang ini pasti mungkin ya, ada sebagian mungkin banyak orang akan mungkin terbiasa dengan hal sekarang ini, keadaan sekarang ini. Jadi sekarang ini kan tinggal dari kita membentuk pola hidup kita. Iya. Mau jadi istilahnya malas istilahnya karena situasi, keadaan, atau kita mau bangkit. Jadi kan tinggal itu dua. Iya. Jadi bagaimana pentingnya ya Kak Farli ya, Iya, tentang penting. pujian penyembahan yang harus kita lakukan kepada Tuhan. Betul sekali. Jadi menarik sekali tadi tentang bagaimana kita menyembah Tuhan di rumah. Mungkin setiap kita memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Iya, benar. Di rumah kan, di rumah masing-masing kita menyembah Tuhan. Bagaimana sih supaya kita bisa menyembah, bisa merasakan hadirat Tuhan, sedangkan kita tidak ada di gereja. Ini yang harus kita bahas. Supaya kita bisa sama-sama diberkati Tuhan. Kalau saya secara pribadi, yang pertama kita harus siapkan hati kita dulu. Siapkan hati. Siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Dan yang kedua, kalau saya secara pribadi harus siapkan tentunya waktu. Nah ini yang sulit bagi kita. Sekali waktu. Bicara Komitmen kita. Seperti Raja Daud, dia 7 kali sehari dia memuji-muji Tuhan. Daniel 3 kali sehari dia berdoa, sembahyang sama Tuhan. Seharusnya kan sekarang ini seharusnya waktu kan terbuang-buang istilahnya. Iya, Ya nggak sih? Kita tinggal di rumah aja istilahnya waktunya banyak banget. Jadi betul sekali. Tapi Tuhan kasih. terbatas. Iya. komitmen dengan waktu. Nah, Nah iya, itu. iya. Jadi kita harus memiliki waktu dengan Tuhan. Komitmen waktu, jam berapa kita mau berdoa, bersaat teduh dengan Tuhan. Jadi yang pertama hati kita dulu disiapkan. Sikap hati kita. Yang kedua waktu tentunya. Bagaimana kita jam berapa? Kalau saya sih di pastori kita punya waktu berdoa pribadi itu jam 1. Jam 1 siang kita khususkan waktu dengan Tuhan untuk mendekatkan diri sama Tuhan. Memperbaiki hubungan dengan Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Nah itu kita lakukan terus menerus. Nah oleh sebab itu pujian penyembahan itu menjadi gaya hidup kita. Akhirnya jadi terbiasa dong. Ya? Dari terbiasa. Jadi sebenarnya nggak perlu kayak Daud 7 kali sehari, Iya. nggak perlu kayak Daniel Iya. 3 Karena kali itu sehari. komitmen mereka masing-masing. Komitmen Heeh, masing-masing. komitmen. Jadi seberapa kita mampu, Mampu. Gitu. Tapi kita harus belajar untuk komitmen konsisten. Konsisten, betul. Di dalam menyembah Tuhan, jangan hanya sekedar karena kebanyakan kita menyembah karena situasinya. Situasi, iya. Misalnya lagi ada masalah, Lagi ujian biasanya lagi kan. ujian, Kalau apalagi putus sama cowok, ya, Cari pekerjaan. cari Cari pekerjaan. pekerjaan. Datang Cuma sama dalam Tuhan. waktu-waktu tertentu. iya. Iya. Tapi kita harus menjadikan
pujian penyembahan itu lifestyle kita. Iya. Gaya hidup kita. Nah, gaya hidup. Kita orang percaya bahwa kita harus hidup dalam hadirat Tuhan. Benar. Memang untuk melakukan itu memang paling penting juga harus sudah ada niat dulu sih. Iya. Orang kalau lakukan sesuatu enggak niat pasti setengah-setengah. Iya. Mungkin hari ini iya, besok udah enggak. Iya. Ya enggak sih? Betul. Akhirnya tidak berkontinu, tidak terus menerus. Karena dan gini Kak Farli. Pujian penyembahan itu kan mungkin banyak dipahami teman-teman juga. Itu bagaimana kita menyembah yang biasa kita lakukan, memuji yang menyanyi. Yang jadi pertanyaan, apakah ada hal lain selain itu? Menyembah Tuhan. Ya, Jadi seperti tadi dari definisi tadi, dari arti dari pujian dan penyembahan bahwa ketika kita merasakan kebaikan Tuhan, kita ditolong Tuhan, kita mengatakan, mengungkapkan Tuhan Yesus engkau baik, engkau dahsyat Tuhan, engkau luar biasa Tuhan. Itu suatu pujian kepada Tuhan. Itu suatu ungkapan kita kepada Tuhan yang disebut pujian. Nah kalau kita membawakan itu dalam satu lirik lagu, kita bisa dengar lagu dan kita katakan Tuhan engkau baik. Adakan lagu pujian sebab Tuhan baik. Kita merasakan hadirat Tuhan. Itu satu cara kita untuk menyembah Tuhan. Nanti kita akan masuk dalam penyembahan. Nah sekarang ini banyak-banyak kita anak-anak muda kan begini. Bagaimana sih Kak kita menyembah Tuhan? Apakah harus seperti Sydney Muhede? Harus dengan kata-kata yang luar biasa begitu, dengan suatu aliran kata-kata yang seperti itu, atau dengan hal yang secara gamblang sih bagaimana? Apakah kita harus ajarkan, nah gitu kan? Apakah harus diajarkan untuk menyembah Tuhan seperti apa? atau mungkin apakah harus setiap hanya ketika kita saat teduh berdoa itu yang dinamakan pujian penyembahan? Maksud aku gitu Kak. Oh tidak, kalau saya sih, saya belajari bahwa seperti saya katakan tadi bahwa pujian penyembahan itu ungkapan kita sama Tuhan. Tapi kalau penyembahan itu hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Jadi lebih dalam lagi. Jadi sebab itu pujian baru penyembahan. Jadi pujian ungkapan kita, terima kasih kita, pengagungan kita. Nanti kita akan masuk dalam penyembahan, itu ada hubungan kita dengan Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan, haleluya, puji Tuhan, glory, haleluya. Menyembah Tuhan. Dengan lagu pujian juga bisa. Tapi kalau saya sih secara pribadi, ketika saya selesai pujian, menyembah Tuhan itu enaknya itu kalau dalam keadaan yang tenang gitu kan. Setelah pujian kita menyembah Tuhan, masuk dalam penyembahan itu merasa Tuhan itu dekat dalam hidup kita. Begitu. Nah sekarang aku penasaran nih, mau nanya soal ekspresi dalam menyembah. Betul. Nah, Mungkin ini pertanyaan terakhir kali. iya mungkin ini udah jam berapa nih? Iya, kita saking. Wah, ternyata cepet banget waktunya Iya. ya. Soal ekspresi dalam menyembah gitu. Apa penyembahan itu ada dua kubu gitu. Kadang dibentuk jadi kubu. Ada kubu yang saya terima hadirat Tuhan itu pada saat saya diam saja. Iya Pada betul. saat saya dalam keadaan kusyuk, dalam keadaan tenang. Tapi ada kubu yang lain berkata, saya nanti terima Tuhan, terima hadirat Tuhan kalau saya ekspresif banget. Angkat tangan, berlompat apa. Jadi gimana Kak soal ekspresi itu? Apakah ekspresi itu harus ada di dalam penyembahan? Memang sih, orang itu beda-beda karena mengenai hubungan dengan Tuhan. Iya. Jadi ada orang itu menyembah Tuhan dengan gayanya semangat, kadang-kadang bisa berteriak, menyembah Tuhan dengan suara yang keras, ada dengan tenang. Tetapi kalau saya melihat dalam firman Tuhan, bahwa menyembah Tuhan itu harus mengeluarkan suara. Harus mengeluarkan suara. Jadi kan namanya pujian, penyembahan, ungkapan hati kita. Jadi ada suatu kata-kata yang kita sanjung sama Tuhan, kagum sama Tuhan, hormat sama Tuhan. Jadi kita mengungkapkan kata-kata yang penuh pengagungan sama Tuhan. Jadi bersuara itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, memuji Tuhan. Tapi kadang-kadang kita ketika kita sudah mulai masuk dalam hadirat Tuhan, kita sudah mulai hening. Sudah mulai kita dalam hadirat Tuhan, sudah mulai berkata-kata, sudah mulai pelan. Dan Tuhan mulai
masuk dalam hidup kita. Tapi jangan kita membatasi juga bahwa kalau orang itu bagaimana sih orang itu dilawat Tuhan, apakah harus berbahasa roh? Apakah harus mengeluarkan kata-kata yang manis atau yang keras? Sungguh tidak kan. Iya. Belum tentu orang yang orang tidak berbahasa roh bukan berarti dia tidak sungguh-sungguh berdoa Iya, sama Tuhan. betul. Karena kan ini hubungan kita dengan Tuhan. Tapi kalau masalah ekspresi kita harus mengagumkan Tuhan, mengeluarkan suara sama Tuhan. Seperti Raja Daud, dia berlompat, menari, memuji Tuhan, mengeluarkan suara, dia memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan Tuhan masuk dalam hidup dia. Dan kalau ekspresi juga kita mengangkat tangan itu lebih baik. Lebih baik. Karena Kalau emang udah ada ya di iya, dalam di firman Alkitab Tuhan, dicatat. dicatat. Ada cara-cara menyembah juga. Tuhan, ada yang mengangkat tangan, ada yang berlutut. Tapi kalau saya secara pribadi, mungkin saya secara pribadi ya, bahwa kalau saya lebih enak, lebih nyaman, saya Tuhan merasakan hadirat Tuhan dengan berlutut. Iya. Berlutut. Tapi kan ada teman-teman yang Masing-masing orang punya gitu. pengalaman Punya pribadi cara. dengan Tuhan. Seringkali kan kayak rasanya kalau tidak berlutut itu ada yang kurang ya. Iya. Iya, tapi kalau untuk mengangkat tangan itu tanda kita berserah sama Tuhan. Tanda kita mengagungkan Tuhan, jadi begitu. Apalagi kita orang Pentakosta kan, itu angkat tangan itu sudah hal yang biasa. Dan Tuhan melawat kita dengan hal-hal seperti itu. Jadi ekspresi perlu, ekspresi perlu. Jadi jangan datang ibadah lempeng-lempeng aja gitu. Jadi kalau merasakan hadirat Tuhan, merasakan hadirat Tuhan tuh benar-benar harus kita ekspresikan. Baik kita sungguh-sungguh diem aja tapi kita dalam penyembahan. Jangan diem aja nengok sana, nengok sini. Kan kita justru nggak dapat apa-apa di dalam pujian betul penyembahan. sekali. Gitu. Kita nggak ada koneksi dengan Tuhan. Kita juga nggak dapat kuasa, kekuatan dari pujian gitu kan. Sayang banget gitu. Iya. Maksudnya kita udah tiap hari Minggu misalnya datang ibadah atau beribadah tapi kita nggak merasakan sesuatu. Iya. Karena aku tambahin, karena banyak orang mungkin berpikir gini, aku udah pujian penyembahan tapi apa sih yang efek dari hidup saya ketika saya memuji menyembah Tuhan? Nah, apa ya nggak sih? Iya betul. Yang mungkin Kak Fali bisa jawab, apa aja sih ketika kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh? Manfaatnya bagi kita. Manfaatnya apa yang akan menjadi perubahan? Pokoknya manfaatnya lah buat kita. Jadi begini, sebenarnya kita memuji menyembah Tuhan itu dampak ke kita bukan ke Tuhan. Iya, benar nggak? Iya. Benar. Membangun kita. Temannya itu dampak ke kita. Jadi feedbacknya ke kita. Ke kita. Iya. Jadi mengapa sih kita menyembah Tuhan? Karena Tuhan tuh layak dipuji, patut layak. dipuji. Bukan Gak perlu kita menyembah, emang dia udah layak dipuji. Firman Tuhan bilang kan, kalau kamu tidak menyembah, aku akan bikin gunung-gunung ini berlompat-lompat untuk menyembah Tuhan. Nah begini, ini menarik pujian penyembahan ini. Tuhan itu, kita orang Manado, Tuhan itu bukan makan puji, suka-suka dipuji, tapi Tuhan tuh layak dipuji. Yes. Karena kita sudah diberkati Tuhan. Dan impactnya ke kita, dampaknya ke kita, kalau kita senang memuji Tuhan, suka memuji Tuhan, kita akan dibangun rohani kita. Itu yang pertama, hubungan kita akan dibangun. Ada hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, bagaimana sih kalau kita dekat dengan, sedangkan kita cuma dekat dengan pejabat, kita akan merasa bangga. Apalagi kita dekat dengan Tuhan, kita akan diberikan segala berkat-berkat, kekuatan, dan itu. Yang kedua, kalau kita senang memuji Tuhan, suka memuji Tuhan, tadi ada kuasa, ada kekuatan. Itu yang paling penting. Juga bagi kita anak-anak muda, jadi jangan malas memuji Tuhan. Jangan malas memuji Tuhan. Apalagi kita kan punya rencana ke depan. Bagaimana kalau kita punya rencana ke depan, kalau kita tidak dekat dengan Tuhan. Kita tidak malas memuji menyembah Tuhan. Sedangkan pujian penyembahan itu ada hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan mengarahkan jalan kita untuk meraih kesuksesan tentunya. Mimpi-mimpi kita. Karena bagi aku sih, pujian penyembahan itu poinnya tadi kerohanian kan. Iya, betul. Karena selalu yang aku secara pribadi, teman-teman, selalu percaya gini, kalau orang
orang itu kerohaniannya baik, pasti apa yang dilakukannya itu baik. Amin. Iya nggak sih? Yes. Iya. Tidak Berdampak dalam hidupnya. iya, tidak mungkin dia akan bertolak belakang dengan kerohaniannya. Karena kerohaniannya baik. Tapi kalau kerohaniannya bermasalah, pasti orang itu bermasalah. Berarti pujian penyembahnya juga bermasalah. Betul sekali. Ya nggak sih? Iya benar-benar. Makanya itu penting sih sebenarnya. Ya kita juga memang manusia masih juga dalam belajar untuk lebih lagi dengan Tuhan teman-teman. Tapi setidaknya bagaimana keinginan kita, semangat kita yang memang mau benar-benar menyadari sebenarnya. Wah sebenarnya kan gini, banyak orang akan berpikir gini Pak Farli. Orang lain aja yang tidak menyembah Tuhan, mereka sukses kok, diberkati. Punya duit banyak. Iya. Yang paling penting itu usaha. Ya kan? Yang paling penting itu usaha, pintar gini-gini gitu. Tapi mungkin kita tidak menyadari ya. Seringkali Tuhan itu memberi berkat itu seringkali kelihatannya sama tapi berbeda. Ya enggak? Dan itu bagaimana penting itu ketika kita menyembah Tuhan. Penting banget. Penting banget. Jadi teman-teman sore hari ini pengen banyak ngobrol-ngobrol. Mungkin dari Falan apa yang bisa kamu dapat dari sepanjang pembicaraan kita itu tentang pujian penyembahan? Ya sekali lagi setiap kali pembahasan begini-beginian, banyak banget. Pasti ya. ada ketambahan lagi ya. Iya, cuman yang saya ambil sih, maksudnya kita di tengah-tengah pandemik ini, di segala situasi sih, di segala keadaan, segala situasi, kita belajar untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan gitu kan. Karena hari-hari ini tuh yaitu Allah sementara membangun Pondok Daud. Ya, membangun puji-pujian. Tapi kalau kita nggak rindu untuk menyembah, memuji Tuhan, kita nggak ada dalam bagian itu gitu kan, sayang banget kan. Padahal kita bisa menikmati itu hubungan dengan Tuhan, itu kan yang pertama-tama. Kalau kekuatan kuasa itu kita sering mengalami, tapi hubungan dengan Tuhan itu adalah hubungan yang rare, hubungan yang langkah gitu. Dan betapa beruntungnya kita kalau kita mengalami itu setiap saat. Yes, Jadi itu makanya kenapa kita pilih worship from home. Tema kita ini karena kita pengen juga nih kita sendiri bahkan teman-teman sekalian yang nonton saat ini benar-benar mengalami kerinduan dan pengalaman dengan Tuhan gitu dalam pujian dan penyembahan. Gitu karena itu benar-benar luar biasa lah pengalaman kita berhubungan dengan Allah secara intim, juga kita mengalami kuasa yang hebat gitu dalam pujian penyembahan. Ini ada sih nanya, boleh lah, masih ada waktu ternyata. Boleh. Di sini nanya gini, Kak Farli. Boleh nanya, kalau boleh boleh nggak saya menyembah di dalam hati? Karena kenapa dia menyembah dalam hati? Ketika dia itu ada di bus, misalnya di bus, atau lagi naik Gojek, atau dia lagi bawa motor, Tuhan dengar nggak penyembahnya? Soalnya keadaan situasi mungkin ada kerinduan, tapi situasi pada waktu itu mungkin dia di banyak orang. Atau misalnya lagi kerja. Ya nggak mungkin kan dia mau teriak-teriak haleluya di banyak orang, wah apa ini? Kita juga harus pakai hikmat kan, malu juga. Itu gimana? Gimana? Apakah Tuhan dengar? Apa Tuhan akan hadir? Pertanyaan yang menarik tadi, bagaimana sih kita dalam situasi di kendaraan, di bus, di tempat pekerjaan, kita rindu menyembah Tuhan. Kita kan punya kerinduan, kangen sama Tuhan untuk menyanyi, untuk menyembah Tuhan. Tapi dalam keadaan lagi beraktivitas. Lagi bawa motor. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan itu menyelidiki segala hati kita. Tuhan tahu hati kita. Meskipun kita tidak ungkapkan pujian penyembahan itu karena titik dua dulu, karena situasi. Tuhan mendengar. Tuhan ada untuk mendengar pujian penyembahan kita. Jadi begitu. Jadi kita
tidak dibatasi, dimanapun kita bisa menyembah Tuhan, kapanpun kita bisa menyembah Tuhan, karena Tuhan menyelidiki, Tuhan hadir di hati kita, karena Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Ya, terjawab ya teman-teman. Terjawab banget karena emang di dalam segala keadaan gitu Tuhan pasti ada. Karena aku pernah sih, bukan aku sih yang ngalamin. Jadi dulu di kampung ada kakak rohani aku. Jadi dia bersaksi ya aku. Dia itu ojek kampung. Dia itu ketika bawa motor dia itu dalam pujian penyembahan sampai dia kepenuhan. Itu bisa. Bisa. Karena hubungan kali ya, hubungan dengan Tuhan memang dekat. Dan itu bisa. Betul. Bahkan dia pernah kesaksian, dia bawa penumpang cewek. Kalau di Manado itu ini kesaksian teman-teman. Dan ini real nyata. Mungkin kalau orangnya bisa datang, bisa dengar, dia pasti akui. Karena ini, kalau di kampung aku di Manado ada pedalaman masuk dalam itu jalannya masih rusak banget. Iya. Dan ketika udah mau sampai di kampung, di ujung kampung, banyak kempes. Posisi bawa penumpang. Yang dia bawa penumpang itu agamanya Katolik. Ketika waktu dia mau nyampe, karena udah kempes dia udah rasa. Aku lupa ban belakang apa depan. Pokoknya udah tahu udah kempes. Di dalam hatinya dia ngomong, Tuhan ini udah mau malam. Kalau kampung-kampung sana kan banyak hutan kan, masih di hutan-hutan. Ini udah mau malam, ini cewek, masa aku harus tinggalin dia? Masih jauh loh istilahnya. Jadi Tuhan tolong. Dan di hatinya dia lagi nyanyi. Ini menjawab ya, dia nyanyi lagu ini. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku berdoa. Pokoknya lagu pujian itu dia ulang. Semakin dia nyanyi bener dengan sungguh-sungguh, motornya udah mulai stabil. Makin lama motornya aku merinding nih. Makin stabil. Sampai dia udah nyanyi, dia udah bodo amat ada orang dia nyanyi sekeras-keras karena motornya udah stabil banget. Bannya udah keras lagi. Wah. Itu benar-benar kuasa dalam Pujian penyembahan. Sehingga sampai motornya itu seminggu dia pakai gak kempes-kempes bannya. Itu luar biasa sih. Karena kuasa pujian penyembahan. Berarti tidak terbatas. Ya. Tidak Jadi sekali lagi kuasa ini bukan omong kosong. Iya. Jadi ya itu kita jangan ngomong wah saya lagi sibuk, lagi ini gak ada waktu untuk setiap saat kita bisa Dan terhubung poinnya di dalam pujian penyembahan itu sangat penting karena apa? Dia mampu menolong kita dalam hal apapun. Betul. Benar banget. Pada saat kita lagi butuh jawaban gitu, Ya, untuk mengambil keputusan. lagi galau, lagi apa. Ada keputusan-keputusan yang sulit waktu kita pujian penyembahan karena saya juga sering ngalamin. Pada saat harus mengambil keputusan yang sulit, pada saat ada perbedaan gitu. Saat dalam keadaan emosi dan saat menyembah Tuhan. Ada perbedaan. Ya. Kita bakal ngambil keputusan yang bijak pada saat kita memuji dan menyembah. Tapi pada saat kita emosi, kebanyakan kan yang terjadi kacau gitu, chaos. Dan topik ini berhubungan dengan topik yang kemarin. Karena ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itu ada jalan untuk kita sampai ke kepenuhan Roh Kudus. Iya. Ya gak sih? Benar banget. Betul. Itu satu jalur istilahnya. Iya. Itu tidak bisa diputuskan. Karena itu firman Tuhan bilang kita harus memuji Tuhan dalam roh dan kebenaran. Yes. Jadi pengen mau ngobrol panjang tapi waktu yang membatasi. Sangat membatasi. Tapi teman-teman sekali lagi ada informasi minggu depan. Ya, minggu depan. Kita punya tamu yang sangat-sangat luar biasa. Luar biasa. Wah, ini tamu yang mungkin sangat jarang. Iya, sangat jarang waktunya. Kalau lagi nggak pandemik, nggak bisa, kita nggak bisa. Ini tamu yang sangat luar biasa, kita akan bahas banyak topik juga yang luar biasa. Ya. Tapi kita akan pindah ke channel
yang baru. Channel Fuel Ya, El Uzai yang baru. kita punya channel yang namanya Fuel El Usai. Yes. Jadi teman-teman, tapi tetap juga subscribe channel ini, like juga, komen. Bisa kalau kalian mungkin nonton lagi, ada yang nanya-nanya, bisa nanya lagi, kita bisa kasih jawaban. Kalian juga share. Ya, share ke media-media sosial kalian, Ya, di Facebook, di Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Silakan Ya, guys. silakan. Justru kalian jadi berkat lewat yes. sharing kalian. Pokoknya jangan lupa minggu depan kita mempunyai tamu yang sangat luar biasa. Luar biasa Dan guys. kalian tidak akan rugi lah. Oke. Nggak ada spoiler tapi Ya, luar biasa banget pokoknya. Oke. Jadi tunggu minggu Minggu depan depan. guys. Oke, terima kasih Kak Farli udah Thank you. Waduh, luar biasa. keren banget Enak. soal Kalau pujian mau ngomong ini. itu, wah itu bisa berapa jam kita ngomong. Iya. Masih ada pembahasan-pembahasan lagi yang lain tentang pujian penyembahan. Jadi makanya tetap stay tune terus Yes. di Thank you teman-teman. Ngopi Time. Kita lagi ngobrol. Waktunya ngobrol firman Tuhan. Yes. Oke, kita bakal menutup nanti, sharing kita pada saat ini. Nanti Kak Farli. Kak Farli juga berdoa. Haleluya. Bapa kami dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat sore hari ini kami boleh ada dalam sharing yang luar biasa dengan tema yang menarik Tuhan. Bahwa Engkau menginginkan kami orang-orang percaya, lebih khusus anak-anak muda Tuhan. Untuk kami hidup dalam pujian dan penyembahan. Biarlah pujian dan penyembahan itu menjadi gaya hidup kami Tuhan. Biarlah kami hidup dalam hadirat Tuhan. Supaya kami kuat Tuhan. Supaya rohani kami diperbaharui Tuhan. Supaya kami mendapatkan kuasa daripada Tuhan. Supaya kami terus menjalani hari-hari hidup kami bersama dengan Tuhan. Dan kami mendapat hidup kekal bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong acara ini selanjutnya Tuhan. Pada minggu-minggu depan Tuhan, urapi semua pelayan-pelayan, urapi semua Tuhan tim yang akan Tuhan terus bekerja untuk Tuhan mengadakan Tuhan acara yang baik ini Tuhan, kami percaya nama-Mu dipermuliakan di tengah-tengah acara ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami akan akhiri Tuhan acara ini Tuhan bersama dengan Tuhan anak-anak muda yang telah mendengarkan siaran ini Tuhan. Ini doa kami kepadamu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, nah teman-teman kita ingetin lagi pakai masker jangan lupa. Jangan lupa jaga jarak dengan teman kita yang lain. Cuci tangan. Cuci tangan yang bersih. Gitu. Dan stay safe. Oke, bye. Sampai God jumpa bless. lagi. God God bless dan berkati.